Film ini diawali dan memperlihatkan seorang wanita bernama Alexandra yang tiba-tiba terbangun di sebuah rumah sakit. Salah seorang detektif bernama Peterson mulai mengajukan beberapa pertanyaan pada Alexandra, apa yang sebenarnya terjadi padanya, mengapa Alexandra pingsan di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Kemudian Alexandra pun menceritakan kejadian sebelum dirinya berada di rumah sakit. Alexandra bersama dengan ketiga temannya yaitu Bri, Chris dan juga Sam berniat pergi ke sebuah pulau tak berpenghuni bernama Kilahuna. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk menemani Alexandra yang ingin mencari ide dalam pembuatan buku bergenre horor yang akan ditulis oleh Alexandra. Dari salah satu video YouTube dijelaskan bahwa Pulau Kilahuna telah ditinggalkan sejak lama dan banyak fenomena supranatural yang terjadi di pulau tersebut. Dulunya terdapat gedung resort yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, namun karena kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di pulau itu, membuat resort tersebut secara perlahan mulai sepi hingga akhirnya ditutup secara permanen. Di resort tersebut ada salah satu kamar yang paling angker bernomor 306, di mana di kamar tersebut ada banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang terjadi, mulai dari lampu yang sering berkedip-kedip, munculnya suara yang entah dari mana, tulisan yang tiba-tiba muncul di cermin kamar mandi, muncul penampakan seorang wanita, dan masih banyak keanehan lainnya sehingga hal tersebut membuat wisatawan yang tinggal menjadi tidak betah berada di resort itu akibat gangguan-gangguan mistis. Menurut legenda yang ada, dulunya di pulau itu terdapat seorang wanita yang diperkaos dan dibunuh dengan sadis, sehingga arwah wanita itu menjadi tidak tenang dan bergentayangan di Pulau Kilahuna. Warga sekitar menyebut hantu wanita sebagai hantu gadis dengan setengah wajah. Seiring berjalannya waktu, pulau itu secara pelan mulai ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Untuk akses menuju ke pulau pun sangat sulit dilalui, dikarenakan tidak adanya transportasi laut. Lagi pula, pulau itu bukanlah objek wisata lagi yang bisa dikunjungi oleh siapa saja. Karena keangkeran Pulau Kilahuna membuat Alexandra, Chris, Sam, dan juga Bri menjadi bersemangat untuk menelusuri keseluruhan Pulau Kilahuna. Menurut mereka, cerita yang beredar mengenai Pulau Kilahuna tidak terlalu menyeramkan. Mereka memang percaya dengan keberadaan dari hantu, tapi setelah mendengar video YouTube yang membahas tentang pulau itu, mereka pun menjadi beranggapan bahwa cerita yang ditunjukkan hanya dilebih-lebihkan supaya menunjukkan seolah-olah pulau itu sangat angker. Karena sudah tidak ada transportasi laut, mereka berempat pun terpaksa menyewa helikopter hanya untuk pergi ke Pulau Kilahuna. Let's go, girl. Huge. Yeah, I mean, To be a surprise. complain about it. I'm Saddle up, soldiers. Tapi yang menjadi kendalanya saat ini adalah mereka hanya memiliki uang yang terbatas sehingga membuat mereka tidak bisa menyewa helikopter lagi untuk menjemput mereka di pulau itu seusai mereka melakukan penelusuran. Salah seorang pria bernama John yang akan membawa helikopter itu memberitahu mereka berempat bahwa nanti sekitar jam 7 malam akan ada satu kapal yang singgah di Pulau Kilahuna. Itu adalah kapal satu-satunya yang akan menepi di pulau itu untuk sementara waktu. Jika mereka sampai telat, maka jangan berharap mereka bisa pergi dari pulau itu dalam beberapa hari. Di pulau itu juga tidak terdapat sinyal satupun, sehingga membuat mereka pun tidak akan bisa menghubungi siapa-siapa. Mendengar perkataan John, Bri pun dengan sigap menghidupkan alarm di jam 6 sebagai tanda jika mereka harus kembali ke pelabuhan agar mereka tidak tertinggal oleh kapal tersebut. Setelah persiapan selesai, mereka berempat pun langsung pergi ke Pulau Kilahuna dengan menggunakan helikopter. What were you trying to hike to? You need to. Sesampai di Pulau Kilahuna, John lagi dan lagi memperingatkan mereka agar jangan terlambat pergi ke pelabuhan. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka berempat segera pergi ke sebuah resort terbengkalai yang letaknya lumayan jauh. Kira-kira mereka membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk bisa sampai ke resort dengan berjalan kaki. Already out of breath. How humans evolved. Why we're here. just sitting in the chair. I mean, she wasn't soft. Tak lupa Alexandra juga mengambil beberapa foto di pulau tersebut untuk nantinya dimasukkan ke dalam buku horornya. Setelah sekian lama berjalan, mereka pun sempat tersesat, namun pada akhirnya mereka pun menemukan denah yang menunjukkan arah menuju resort. Selain itu, pada denah tersebut, mereka juga melihat ada sebuah air terjun yang letaknya tak jauh dari mereka. Mereka berempat pun sepakat untuk bersenang-senang di air terjun. It's amazing, dude. Setelah selesai berendam, mereka pun makan siang terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju resort. Kemudian Sam pun izin ke belakang untuk buang air kecil. Akan tetapi, Sam malah dibuat terkejut melihat sesosok misterius dari kejauhan, dan saat dilihat dari dekat, ternyata itu hanyalah plastik yang tergantung di ranting pohon. There. Wow, you scared. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita saja, mereka berempat pun tiba di resort yang telah lama terbengkalai dan mereka pun langsung menyelinap masuk lewat celah kecil pembatas tersebut. So pretty. Yeah. Gedung itu ternyata sangat luas dengan memiliki lantai utama dan lantai paling dasar. That's a hell of a drop. Bukannya menghargai penunggu di sana, Sam malah bertingkah seenaknya saja di mana dia malah berteriak dengan kencang serta memecahkan kaca di tempat tersebut. Teman-teman Sam pun mulai memarahi Sam yang bertingkah seenaknya di tempat tersebut. Jika mereka masuk ke dalam gedung itu, setidaknya mereka harus menghargai penunggu yang ada di tempat itu. Sepertinya Sam melakukan semua itu dikarenakan sepanjang perjalanan, Sam malah mabuk-mabukan dengan meminum minuman keras. Menurut video yang mereka tonton di YouTube, kamar 306 merupakan kamar yang paling angker, di mana di kamar itu banyak terjadi fenomena mistis. Merasa penasaran dengan kamar angker tersebut, mereka segera pergi mencari kamar yang dimaksud. Di perjalanan menuju ke sana, Sam malah tidak ikut dengan mereka menuju kamar 306, dikarenakan Sam yang ingin menjelajah di lantai paling dasar. Singkat cerita, Alexandra, Chris, dan Bree berhasil menemukan kamar 306. Setelah masuk ke dalam kamar, mereka tidak merasakan hawa mengerikan seperti apa yang dikatakan di dalam video. Kemudian Alexandra meminta Chris untuk memotretnya di kamar mandi, karena biasanya para hantu sangat suka mendiami tempat yang lembab seperti kamar mandi. Oh shit. Stupid. Saat Chris mengambil gambar Alexandra, mereka bertiga dikagetkan dengan suara gemuruh dari luar gedung, yang ternyata itu adalah sekumpulan serangga yang tiba-tiba berkumpul di atas gedung. Tak lama setelah itu, serangga tersebut menghilang tak kemana. Karena hari sudah semakin sore dan mereka tidak mau ketinggalan kapal, Chris dan Bree mengajak Alexandra dan Sam untuk turun ke lantai utama dan segera pergi ke pelabuhan. Mereka membutuhkan waktu yang lumayan untuk bisa sampai ke pelabuhan, dan oleh sebab itu mereka pun pergi dari tempat itu. Setelah keluar dari gedung, Alexandra pun sadar jika tasnya tertinggal di dalam kamar 306 setelah melakukan sesi foto di kamar mandi. Awalnya, Chris, Sam, dan Bree tidak ingin kembali ke gedung itu karena hari sudah menjelang malam. Tapi karena di dalam tas Alexandra terdapat barang-barang penting seperti HP dan dompet, mereka bertiga dengan terpaksa mengantarkan Alexandra untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Sesampai di kamar 306, mereka berempat tidak dapat menemukan keberadaan tas Alexandra. Menyadari jika tas Alexandra menghilang, Chris pun berinisiatif untuk pergi ke kamar sebelah, dan di sana Chris pun menemukan tas Alexandra. Chris pun segera memanggil yang lainnya untuk pergi menuju kamar sebelah. Selain tas Alexandra, di sana juga terdapat bangkai hewan. Mereka berempat pun merasa sangat bingung bagaimana bisa tas Alexandra berpindah ke kamar sebelah. Sebelum pergi, Alexandra sempat memotret bangkai hewan itu sebagai bahan untuk pembuatan buku cerita horornya. Setelah itu, mereka pun langsung turun ke lantai utama dan segera pergi ke pelabuhan. Sementara itu, terdapat 2 orang satpam yang ditugaskan untuk mengecek resort tersebut untuk memastikan tidak ada seorang pun yang berada di sana. Namun, kedua satpam itu tiba-tiba dibunuh oleh sosok misterius. Sementara itu, Alexandra, Chris, Sam, dan Bree pun sampai di lantai utama. Mereka pun sempat melihat cahaya yang ternyata itu adalah mobil yang dikendarai oleh satpam tadi. Melihat mobil itu, mereka pun berusaha membuka pintu gerbang, tapi sayangnya pintu gerbang itu terkunci. Karena gerbang itu terkunci, dengan terpaksa Chris memecahkan kaca agar bisa pergi menuju mobil tersebut. Setelah sampai di mobil, Sam dan Bree memutuskan untuk membawa mobil itu menuju pelabuhan agar mereka tidak ketinggalan kapal, sementara Alexandra dan Chris pun tidak setuju dengan ide tersebut. Mereka sangat yakin bahwa di tempat itu terdapat satpam yang ditugaskan untuk memastikan bahwa di gedung itu tidak ada seseorang. Mereka pun harus menunggu satpam itu datang. Terjadi perselisihan antara Chris dan juga Sam. Tiba-tiba saja pintu mobil itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya, sehingga membuat Bree pun terjebak di dalam sana. Bree sudah berusaha membuka kunci pada pintu itu, namun semua usahanya sia-sia saja. Melihat hal itu, saya pun mencoba memecahkan kaca depan mobil itu, tapi secara mengejutkan mobil itu hidup dan melaju dengan sangat kencang sehingga mobil yang berada di lantai utama langsung terjun ke lantai paling dasar. Chris pun dengan segera mengeceknya dan ternyata Bree sudah dalam keadaan tewas. Setelah Chris tiba di lantai utama dan bergabung dengan Alexandra dan juga Sam, mereka bertiga melihat sosok makhluk menyeramkan yang munculnya mulai mengejar mereka.
Mereka bertiga yang merasa ketakutan malah pergi ke lantai dasar hingga tibalah mereka di ruang penyimpanan bawah tanah. Where are we? You guys. Di sana tiba-tiba saja mereka dikejar oleh hantu gadis dengan setengah wajah. Setelah insiden mengerikan itu, akhirnya mereka pun percaya bahwa Pulau Kelahuna merupakan pulau yang sangat angker dan berbahaya untuk dikunjungi. Itulah sebabnya pulau ini mulai ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai. Saat ingin mencari jalan keluar dari tempat itu, Sam tiba-tiba diculik dan dirasuki oleh penunggu tempat tersebut. Sam yang tengah dirasuki berusaha menyerang Chris. Beruntungnya ada Alexandra yang dengan sigap langsung mengambil gunting untuk membunuh Sam yang tengah dirasuki. Di detik-detik kematian Sam, muncullah hantu gadis dengan setengah wajah yang langsung merobek wajah Sam. Alexandra dan Chris yang merasa ketakutan berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar dari ruang penyimpanan bawah tanah. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sebuah lift menuju lantai utama. Tapi ternyata lift itu sama sekali tidak berfungsi. Lalu muncullah Sam yang dikendalikan oleh hantu itu dan dia ingin menyakiti mereka. Melihat hal itu, Chris pun mencoba membujuk Sam agar tidak melukai mereka. Tapi ternyata hantu tersebut langsung membunuh Chris karena dia sudah merasa sangat murka akibat mereka yang dengan berani memasuki wilayahnya. Chris yang dalam keadaan sekarat meminta Alexandra untuk pergi dari tempat itu. Tiba-tiba lift itu bekerja dengan normal dan kesempatan itu diambil oleh Alexandra untuk naik ke lantai utama. Di perjalanan mencari jalan keluar, Alexandra malah melihat Bri dari kejauhan dan tiba-tiba cahaya putih pun menutupi layar. Dan ternyata setelah kejadian itu, Alexandra malah terbangun di rumah sakit. Alexandra sendiri tidak ingat apa yang telah terjadi pada dirinya sendiri setelah kejadian mengerikan di resort tersebut. Setelah mendengar semua cerita itu, Detektif Peterson merasa ada kejanggalan dengan cerita Alexandra. Sebelumnya, Alexandra bercerita mengenai dirinya yang mengambil beberapa foto di resort tersebut, tapi setelah Peterson mengecek HP Alexandra, anehnya di dalam HP itu tidak terdapat satupun foto yang diambil dari resort tersebut. Menurut Peterson, semua cerita yang Alexandra katakan sulit untuk dipercaya. Lalu Detektif Peterson menyuruh anak buahnya menelusuri Pulau Kelahuna untuk mencari keberadaan teman-teman Alexandra yang masih menghilang hingga saat ini. Selagi Peterson teleponan, Alexandra iseng membuka HP-nya sendiri dan ternyata memang benar tidak terdapat satupun foto yang diambil dari resort tersebut. Lalu Alexandra iseng membuka kamera dan mengarahkan kamera itu pada Peterson dan ternyata Peterson ini merupakan sosok hantu yang telah memanipulasi pikiran Alexandra. Hal yang lebih mengejutkannya lagi adalah Alexandra malah melihat wujudnya berubah menjadi menyeramkan dan ternyata Alexandra telah meninggal di resort itu dan terjebak di dalam sana bersama dengan arwah teman-temannya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video